mind somehow. Gotta regain control. City lights are shining. Kemarin pemerintah baru Republik Indonesia sudah berganti dari sebelumnya Pak Joko Widodo yang menjabat sebagai presiden. Kini sudah resmi berpindah tangan ke Presiden ke-8 Pak Prabowo Subianto yang baru saja dilantik sebagai presiden pada Minggu 20 Oktober kemarin. Dengan adanya pemerintahan baru ini, tentu akan ada penanganan baru dalam seluruh aspek termasuk sepak bola. Sebab sebelumnya di saat pemerintah Jokowi, timnas sangatlah diurus dengan baik, bahkan beliau pernah menyelamatkan sepak bola Indonesia. Dan salah satu pelatih timnas, Indra Syafri, mengatakan optimis di tangan pemerintah baru yang memang cukup mengerti keadaan timnas. Di sisi lain, skuad Garuda dikabarkan bisa menggunakan training center Ibu Kota Nusantara sebagai pemusatan latihan. Lantas bagaimana nasib serta hikmah yang didapat di balik adanya revolusi pemerintah? Yuk kita ulas sampai tuntas. Cause mistakes are fading, cause we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away, find another way in this. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia memang cukup diperhatikan oleh pemerintah di era Pak Jokowi, di mana mantan RI 1 itu terus menonton timnas Indonesia bertanding di stadion secara langsung bersama keluarganya. Kini hal tersebut sudah tidak akan terjadi lagi setelah beliau habis masa jabatannya. Namun, kita sebagai pecinta sepak bola tanah air harus berterima kasih atas kepemimpinan beliau selama menjabat. Mengingat mantan presiden tersebut pernah menyelamatkan sepak bola Nusantara ketika sedang dalam kondisi darurat. Yang mana pada awal Oktober 2022, Liga 1 sedang mengalami masalah besar ketika terjadi tragedi Kanjuruhan yang memakan 131 korban jiwa. Dan itu bisa membuat sepak bola tanah air kena sanksi dari FIFA karena kerusuhannya emang udah parah sih. Jadi wajar saja jika ada ancaman sanksi mengingat sebelumnya juga berkali-kali Liga 1 memakan korban jiwa. Namun untungnya kita punya Pak Presiden yang begitu peduli saat itu. Berkat lobi-lobi Presiden bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia dari sanksi FIFA. Dan pemerintah mengambil alih tindakan penyelamatan sepak bola setelah terjadi tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022. Lalu 2 hari setelah peristiwa terkelam tersebut terjadi, Jokowi menelpon Presiden FIFA, Gianni Infantino, untuk memberikan penjelasan mengenai tragedi Kanjuruhan, agar tidak mendapatkan sanksi yang memberatkan. Tidak hanya itu saja, Jokowi juga mengutus Erick Thohir yang saat itu belum jadi ketum PSSI untuk langsung bertemu serta menyampaikan pesan Presiden ke Gianni Infantino di Doha, Qatar pada 5 Oktober 2022. Dan hasilnya, setelah pertemuan tersebut, Erick Thohir membawa pesan baik di mana keputusan FIFA menyebut tidak ada sanksi yang menerpa. Dari situlah yang membuat timnas Indonesia sampai sekarang tetap bisa mengikuti ajang-ajang bergengsi, apalagi ditambah masuknya Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI. Membuat timnas makin meroket dengan didorong oleh kedua kubu, PSSI plus pemerintah. Dan ini juga yang menjadi pertanyaan baru setelah selesainya era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan berganti ke era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun nampaknya ini tidak akan menjadi masalah besar bagi Garuda, mengingat Pak Prabowo juga seringkali andil dalam dunia sepak bola. Mengingat beliau punya akademi sepak bola bernama Garuda Yaksa yang resmi dibuka sejak 14 Desember 2023 lalu di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akademi Garuda Yaksa sendiri berdiri di atas lahan sebesar 60 hektar dengan 7 lapangan dan 1 stadion indoor dengan berbagai fasilitas pendukung yang modern seperti pusat kebugaran dan sports science. Selain itu, saat peresmian akademi, Presiden ke-8 RI itu juga berencana membangun sekolah unggulan di sekitar Garuda Yaksa Football Academy untuk atlet-atlet di sana. Bahkan Garuda Yaksa melakukan kerjasama internasional dengan Aspire Academy Qatar, yang mana ini meliputi pengembangan pemain muda, pelatihan pelatih, medical center, dan juga infrastruktur pengembangan lainnya. Dari sini membuktikan kalau Pak Presiden baru memang cukup kental dengan sepak bola. Bahkan beliau pengen memajukan sepak bola Indonesia. Jadi kita nggak usah khawatir lah buat timnas Indonesia ke depannya di bawah pemerintahan beliau, ya kan? Salah satu alasan Pak Prabowo Subianto mendirikan Akademi Sepak Bola tadi
pasti adalah ingin memajukan sepak bola tanah air, ya kan? Selain itu, nampaknya beliau juga ingin mewujudkan impian agar bendera Indonesia berkibar untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Mengingat dulu Pak Presiden baru itu, dulu pernah mengatakan kalau sangat ingin melihat Indonesia berjuang ke situ. Pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Dari situ kelihatan kalau tekadnya membawa sepak bola tanah air ke level yang lebih baik sangatlah tinggi. Padahal Pak Prabowo mengaku jarang nonton Piala Dunia, karena menurutnya membuang-buang waktu. Kalau semisal nonton tapi nggak ada Indonesia di situ. Makanya ambisinya sangat besar untuk negara tercinta. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading, the past we create. Change is never waiting, don't you hesitate. Time to back away. Dalam acara TV One News, Coach Indra membeberkan kalau dirinya berterima kasih kepada Pak Jokowi atas jasanya, serta memberikan selamat atas dilantiknya Presiden baru Pak Prabowo. Coach Indra sendiri sangat mempercayai Pak Prabowo bisa membawa sepak bola terus berkembang pesat, melanjutkan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sebelumnya. Dari sudut pandang pelatih timnas kelompok umur, Indra Syafri juga mempercayai Pak Prabowo sebagai presiden baru untuk kemajuan olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola. Selain itu, beliau juga menyoroti adanya Akademi Garuda Yaksa yang mempunyai fasilitas bagus, sehingga bisa digunakan untuk menyeleksi bibit-bibit bintang timnas masa depan. Setelah Indonesia 22 tahun nggak pernah juara, eranya Evan Dimas, dan 2 bulan setelah itu kita mengalahkan Korea yang 12 kali juara Asia. Apakah beliau yang DM saya nggak tahu, beliau sekarang konsen dengan sepak bola. Beliau satu-satunya presiden mungkin dari zamannya Pak Soekarno yang sudah punya. Lebih lanjut, pelatih timnas U20 itu juga menyinggung presiden yang sudah menyediakan kompetisi sepak bola usia muda yang bernama Piala Prabowo. Dan itu sangat membantu dalam persepak bolaan mengingat di Indonesia masih minim kompetisi muda. Yang sudah membuat kompetisi usia muda, yaitu Piala Prabowo. Dan itu setiap tahun kita lakukan. Dan Alhamdulillah, setelah kemarin, izin Allah kita juara waktu itu, dan saya umroh. Saat umroh beliau dari sisi kepresidenan anyar yang akan bertugas di ibu kota baru Nusantara, skuad Garuda juga kemungkinan besar akan melakukan pemusatan latihan di sana juga. Mengingat training center yang dibangun oleh PSSI serta kerjasama dengan FIFA itu sudah diresmikan pada 11 Oktober 2024. Dan kemarin juga sudah pernah dijajal untuk latihan oleh para punggawa Garuda U20 bebarengan sama peresmian tersebut. Maka dari situ, bukan tak mungkin timnas Indonesia juga akan melakukan training di sana untuk persiapan menghadapi Jepang dan Arab Saudi untuk FIFA Matchday bulan November mendatang. Dilihat dari kondisi tempat pemusatan latihan atau training center di IKN, sudah hampir 100%, Yunus juga yakin lapangan serta sarana penunjang bakal berada dalam kondisi terbaik. Bagus, sudah 90% untuk TC sudah memenuhi syarat. Lapangan pasti sudah bagus. Akomodasi sudah bagus. Sarana fasilitas juga sudah pasti. Tutur Yunus. So itulah tadi berbagai hikmah timnas dari kepemimpinan Presiden baru Prabowo Subianto, yang mana Coach Indra sudah memberikan selamat kepada beliau dan para punggawa Garuda, termasuk Bang Pas mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi atas jasa-jasanya. Dan saya juga ikut serta mengucapkan selamat bekerja untuk Pak Prabowo. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.